Oke, kita bertemu lagi bersama saya, Hilman Fauji. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menyaksikan. Adik-adik di rumah, kali ini kakak akan membahas tentang dimensi 3. Nah, di dimensi 3 ini mata pelajaran matematika yang keluar di kelas 12, khususnya di matematika umum. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengetahui materi dimensi 3, oke, kita akan bahas materinya. Saya akan mulai dari pengertian dulu ya, dimensi 3. Dimensi 3 itu apa sih? Kita mengenal di dalam matematika geometri itu ada 3 unsur. Yang pertama dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Dimensi 1 itu biasanya berupa titik. Kemudian dimensi 2 itu biasanya berupa bidang datar. Kemudian dimensi 3 itu adalah bangun ruang atau benda yang ada di sekitar kita. Berarti kita hidup di dalam ruang dimensi 3. Nah, yang akan kita pelajari di dimensi 3 ini tentang jarak ya. Jarak itu terbagi lagi, ada jarak dari titik ke titik, kemudian ada jarak dari titik ke garis. Nah, langsung saja kita bahas mengenai jarak pada dimensi 3. Bagaimana kita mencari jarak? Nah, kunci mencari jarak pada dimensi 3, berarti ini bisa berupa kubus, limas, prisma, bola, dan lain-lainnya. Tapi kuncinya kita cari segitiga ya, yang tegak lurus. Tegak lurus. Kenapa kita cari yang tegak lurus? Karena yang tegak lurus itu biasanya itu jarak yang paling pendek. Ya, atau yang terpendek. Makanya kita cari yang terpendek, yaitu yang tegak lurus. Nah, di sini untuk mencari jarak kita harus pandai-pandai membayangkan ya, misalkan pada bangun ruang kubus, bagaimana cara mencari jarak dari titik ke bidang? Kita harus membayangkan di mana letak segitiga itu ya. Jadi intinya kita harus membayangkan, kata kuncinya kita harus membayangkan segitiganya, di mana letak segitiganya. Karena membayangkan segitiga pada bangun ruang itu adalah sama saja kita mencari tinggi dari jarak tersebut. Nah, contoh, kita langsung saja ya. Pada satu kubus, kita sudah membayangkan satu segitiga. Didapat yang pertama misalkan segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti ada dua sisi yang sama. Misalkan di sini sisi A. Berarti alasnya yang bawah. Ini alasnya. Nah, yang mana jaraknya? Jaraknya itu adalah dari atas ke alas yang ini. Berarti jarak dari atas ke alas ini adalah tingginya. Bagaimana rumus cara mencari jaraknya? Cara mencari jaraknya adalah tinggi sama dengan A per 2 akar 3. Nah, mudah sekali kan? Ini untuk segitiga sama sisi. Berarti pada bangun ruang kubus, ketika kita membayangkan salah satu segitiga dapat segitiga sama sisi, kita langsung saja menggunakan rumus T tinggi sama dengan A per 2 akar 3. Oke, kita bahas pada segitiga yang kedua. Ketika kita melihat suatu bangun ruang kubus, lalu kita mencari jarak dari titik ke bidang, dan kita membayangkan satu segitiga dan ketemu segitiga siku-siku. Nah, ini biasanya pada segitiga siku-siku ini yang sering keluar di soal ya, pada segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Kita misalkan di sini C, ini A, ini B. Maka kita akan dapat rumus tingginya. Tingginya yang mana sih? Tingginya jarak dari siku-siku ini ke sisi terpanjang. Nah, ini tingginya. Apa biasa kita menyebutnya dengan hipotenusa ya, di Pitagoras. Hipotenusa atau sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Berarti jarak pada segitiga siku-siku itu adalah dari siku-siku ke sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Berapa tingginya? Tingginya sama dengan A kali B sama dengan C. Cara menghafalnya sangat mudah. Kata kuncinya ada di C. C itu jarak yang terpanjang ya. Kata kuncinya di C. Kenapa di C? Untuk menghafalnya ini bisa dibolak-balik, ini bisa jadi B, ini bisa jadi A, sisi yang lainnya.
Tapi untuk penyebutnya, pembaginya ini adalah hipotenusa. Jadi adik-adik tinggal menghafal saja. Oh, kalau ketemu segitiga siku-siku, mencari tingginya, Anda hafalkan saja sisi yang paling panjangnya berapa. Itu yang dijadikan penyebutnya. Yang atasnya berapa? Yang atasnya dikalikan saja A kali B atau B kali A. Ya, jadi penamaan B kali B dan A dan B itu bebas. Mau di atas, mau di bawah. Yang jelas, sisi yang terpanjang itu ada yang di depan siku. Oke, yang ketiga. Nah, pada umumnya, segitiga itu terbagi dalam 3 ya. Ada sama sisi, ada siku-siku, dan ada segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang, kakak kasih contoh di sini segitiga sembarang. Misalkan kita punya segitiga sembarang A, C, di B. Lalu yang mana yang jadi tingginya? Yang jadi tingginya sama seperti ini ya. Dari atas ke alas. Nah, alasnya yang mana? Yang B, berarti ke sini. Nah, ini poinnya tinggi. Nah, lalu bagaimana cara mencari tingginya? Cara mencari tingginya, kita misalkan jarak dari sini, titik ujung ini ke titik ini, titik siku ya namanya. Kita misalkan ini variabel X. Maka rumus untuk mencari X-nya itu adalah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2B. Nah, gimana cara menghafal rumusnya? Anda mudah saja. Kata kuncinya sama kayak yang tadi ya, cari sisi yang paling panjang. Cari sisi yang paling jauh dengan X. Lihat, yaitu C. Kalau tadi di siku-siku sisi yang terpanjang, hipotenusa. Kalau di sembarang, kalau kita memisahkan ini X, berarti sisi yang paling jauh dengan X itu yang mana? Dengan yang B kan dekat. Ini satu garis. Dengan garis yang A itu di sampingnya. Tapi yang jauh itu dengan garis yang C. Nah, Anda hafalkan untuk sisi yang terjauhnya itu adalah negatif. Sedangkan sisi yang berdekatannya adalah positif. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Lalu kata kunci yang kedua, B dari mana cara menghafalnya? Berarti yang penyebutnya, pembaginya, itu yang berdekatan dengan X atau segaris dengan X. Yang segaris dengan X itu B ya, bukan A. Yang segaris dengan X itu B, maka di sini kita tambahkan 2B. Nah, itu cara menghafal rumusnya ya. Jadi, saya ulangi dari yang awal, Anda harus hafalkan rumus ini 1, 2, dan 3. Setiap rumus ada kata kuncinya. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui ini, kita cari tingginya. Tingginya seperti apa sih? Apa rumus tinggi? Tinggi kalau kita lihat ketika kita mencari tinggi dari atas ke bawah ke alas, ini pasti siku-siku tegak lurus. Kalau segitiga siku-siku pasti kita masuk ke dalil atau teorema Pitagoras. Ya, dengan teorema Pitagoras. Berarti mencari tingginya kita bisa langsung saja di sini. Yang dicari tinggi maka A kuadrat dikurangi X kuadrat. A kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau menghafal rumus ini adalah teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari di SMP kalau nggak salah di kelas 9 ya, di kelas 9. Nah, jadi balik lagi ke definisi tentang jarak pada dimensi 3. Kunci utamanya Anda harus pandai membayangkan segitiga untuk mencari tinggi. Dan segitiga dibagi jadi 3, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, khusus di sembarang Anda harus cari dulu nilai X. X yang ini ya. Karena kalau tidak ada nilai X yang ini, kita tidak bisa mendapatkan tinggi dengan teorema Pitagoras kalau hanya ditemukan nilai E-nya saja. Berarti harus ada 2 nilai yang ada. Nah, berarti untuk di sembarang Anda harus cari X-nya itu berapa, kemudian cari tingginya dengan teorema Pitagoras. Nah, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal tentang dikubus dulu ya. Oke, kita langsung ke soal